Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan materi masih di bahasan yang sama, yaitu trigonometri. Ini dia kompetensi dasarnya, masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi saya bisa skip ya, lanjutkan saja. Tugas kita sekarang kita akan bekerja, kita akan membahas contoh soal yang masih tentang menentukan besar sudut dengan perbandingan trigonometri. Jadi tugas yang akan kita kerjakan sekarang adalah menentukan berapa besar sudutnya. Contoh ya, lanjut. Oke, jadi gambar di samping gambar ini menunjukkan kalau yang akan kita cari adalah tetanya. Diketahui itu adalah sisi apa? Perhatikan, ingat kembali, kita akan memfokuskan pada titik P, titik yang ini yang ada tetanya. Nah, yang di depan theta adalah 22 dan yang di sampingnya adalah 31. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita akan butuh rumus tan theta, yaitu sisi depan dibagikan dengan sisi samping sudut. Karena yang diketahui adalah itu. Jadi sekarang 22 dibagikan dengan 31. Lanjut ya. Oke, jadi berapa? 22 kita bagikan dengan 31. Hasilnya adalah 0,70709. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tan inverse-nya. Hasilnya adalah 35,36. Nah, ini dia hasilnya. Ya, jadi kenapa saya gunakan tan inverse? Atau kalian belum tahu? Karena yang akan kita cari adalah sudutnya. Sementara kita masih tadi menggunakan tan biasa. Jadi tan theta itu nilainya adalah 0,709. Tetapi untuk mendapatkan tetanya saja kita butuh tan inverse. Makanya kita gunakan di kalkulator tadi 0,709 diganti menjadi 35,36. Jadi sudutnya adalah sebesar ini. Terima kasih. Oke, jadi bagian kedua kita ketahui segitiganya seperti ini. Sisi samping dari theta tersebut 24 cm dan sisi miringnya 30. Jangan lupa sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini namanya sisi miring, dan sudut yang di sampingnya adalah samping theta disebut sisi samping. Iya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita akan kerjakan ini dengan diketahui sudut sisi miring dan sisi samping apa. Kita akan mencari dengan apa? Sin, cos, atau tan. Oke, jadi kita akan menggunakan kosinus. Kosinus theta adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi miringnya adalah sisi sampingnya adalah 24, miring 30. Oke, lanjut ya di kalkulator. Oke, jadi sekarang kita akan mencari nilai dari 24 dibagi 30 ya kan. Hasilnya adalah 0,8. Nah, setelah itu kita akan cari nilai anti cosnya atau cos inverse-nya menjadi seperti ini, 36,86. Kasih. Oke, jadi hasilnya adalah setelah kita proses seperti tadi, tetanya atau sudutnya saja nilainya adalah 36,86. Oke, baiklah. Jadi untuk contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat AEB. AEB adalah garis lurus. Oke, bisa kalian lihat kan titik-titik yang membentuk garis AEB adalah titik A, E, dan titik B. Kemudian jika diketahui tan sudut DAE, DAE berarti yang sebelah sini ya, karena huruf yang di tengah adalah letak sudutnya. Dia itu tannya, nilai tannya adalah 4/3, dan sin dari CAB sini juga itu 3/5. Oke, itu diketahui, nanti kita bisa gunakan itu nanti ya. Hitunglah yang pertama sin sudut DEA, kemudian panjang EB. Kita kerjakan satu-satu. Oke. Yang pertama kita akan kerjakan bagian A, sin sudut DEA, tapi kita
gunakan, oh ya, karena DEA berarti segitiga yang kita gunakan adalah yang bagian bawah yang kecil. Ini misalkan saya tulis segitiga 1, ini segitiga 2. Jadi kita akan gunakan segitiga yang pertama. Yang kedua. Jadi yang diketahui adalah tan sudut DAE, yaitu ini sudah saya maksudkan tadi. Dan rumus dari tan adalah sisi depan per sisi samping. Oke. Nah, tan DAE tadi adalah 4/3. Saya tuliskan 4/3 di sini. Kemudian sisi depannya fokus ke sudut A ya. Sisi depannya adalah DE. Ini ya, depan sudut A. Kemudian sampingnya adalah AD. Ya, AD. Terus saya tuliskan 4/3 sama dengan DE per 3. Oke. Nah, setelah ini kita sudah bisa kali silang ya kan. Jadi DE 3 kali DE ya kan sama dengan 4 kali 3. Terus DE sama dengan 4 kali 3 per 3. 3-nya bisa kita coret, hasilnya adalah 4. Jadi kita sudah punya DE sama dengan 4. Kemudian tugas kita adalah mencari sin DEA. Sin sudut DEA berarti kita karena DEA artinya di sebelah sini. Oke. Sudut yang kita gunakan sebagai patokan adalah sudut di bagian E. Berarti kalau rumus sinnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depan untuk yang E itu adalah AD dan sisi miringnya adalah AE. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari dulu, karena belum diketahui AE itu berapa. AE itu kan sisi miring, tapi dia belum diketahui. Kita baru tahu DE saja. DE itu sebelah sini. Berarti kembali mereview materi trigonometri, bukan materi Pitagoras waktu masih kelas 9 kalau tidak salah. Di situ kita membahas bagaimana menemukan sisi miring ketika diketahui sisi-sisi samping sudut. Ya, rumusnya adalah miring sama dengan bukan miring, sisi depan ditambah samping. Begitulah kalau mau dihafal. Jadi, tapi ini berpangkat 2 semuanya. Jadi saya tuliskan ya, yang jadi miring adalah AE, depan adalah AD, kemudian samping adalah DE. Jadi AD-nya berapa AD? 3. Ini 3 cm, yang ini 3 cm berpangkat 2 ditambah DE tadi 4 kita sudah temukan, berarti 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, karena AE juga berpangkat 2, ini berpangkat 2, berpangkat 2, berpangkat 2. Jadi kalau kita mau cari AE saja, kita harus tarik akar. Jadi 25 ditarik akar sama dengan 5. Berarti di sini ada nilainya 5. Nah, AD sudah tadi 3, AE-nya adalah 5. Sudah. Jadi nilai sin dari sudut DEA adalah 5. Kemudian untuk bagian B, kita akan mencari panjang EB. Panjang bagian B, panjang EB, yang ini ya, E ke B. Nah, sudah kita ketahui tadi ini DE panjangnya 4 ya, kemudian AE itu 5 ya kan. Jadi sekarang sisa EB, tapi kita butuh mencari dulu panjang AB itu berapa, A ke B itu berapa ya. Oke, berarti kita apa yang diketahui? C ada tadi diketahui sudut CAB kalau tidak salah. Iya kah? Ya, CAB, sin CAB
sin sudut CAB sama dengan 3/5. Oke, berarti saya tuliskan dulu rumus kayak sebelumnya, pengerjaan sebelumnya. Rumus dari sin adalah ini CA ya, rumus titiknya, sisi depan dibagi sisi miring, ya kan? Nah, sin CAB kan 3/5. Sisi depannya A adalah 6. Atau langsung saja ya. 6, miringnya belum ketahui, kita tuliskan AC. Kali silang. AC 3AC sama dengan 6 dikali 5. 6,5 itu kali ya. Kemudian AC sama dengan 6 kali 5, 30 dibagi 3. Berarti jawabannya 10. Berarti kita punya garis panjang A ke C itu 10 cm. Kemudian setelah itu kita akan cari A panjang A ke B dengan menggunakan dalil Pitagoras, yaitu miring bagaimana tadi? Miring pangkat 2 sama dengan sisi depan ditambah sisi samping pangkat 2 masing-masing. Tapi kalau yang kita cari adalah sisi samping berarti kita harus mengubah rumus ini. Kebalikannya, kalau di sini tambah berarti untuk menemukan salah satu di antara ini kita harus kurangkan dengan miringnya yang kita kurangkan dengan salah satu yang diketahui. Begitu mudahnya sih. Misal saya kasih huruf saja ya, ini R, ini Y, biasanya ini X. Jadi kalau kita mau cari Y-nya misal X misal, berarti R-nya harus kita kurangkan dengan Y. Kebalikannya, kalau Y-nya yang kita cari, maka R-nya juga kita akan kurangkan dengan X-nya. Ini Pitagoras, kan? Jadi untuk kasus ini kita gunakan yang ini ya. Maka saya tuliskan berapa? Miringnya AC pangkat 2 sama dengan dikurang, hapus dulu, terlalu kotor, sudah kotor mau lagi dicoret-coret. Jadi berapa tadi? Karena kita pakai rumus yang ini, berarti kita langsung saja 10 AC pangkat 2 dikurang dengan BC pangkat 2 sama dengan, bisa dibalik ya sama dengannya, AB pangkat 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan AB. Tidak usah ditulis sih. 100 dikurang 36 sama dengan berapa? 64. Jadi kalau kita cari AB saja berarti ini harus diakarkan dan hasilnya adalah 8. Berarti kita sudah dapat AB sama dengan 8. Tetapi kan yang ditanyakan adalah panjang E ke B. Nah, panjang E ke B itu adalah A ke B dikurang dengan yang diketahui sebelumnya yaitu AE. Maka hasilnya adalah 8 dikurang berapa? 5 sama dengan 3. Udah ya, jadi sudah kita temukan panjang dari EB adalah 3 cm. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga kalian paham. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya, insya Allah Ibu bisa jawab.